Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Alfiandi Channel. Pagi ini saya akan menunjukkan tanaman porang saya yang tunas pertama ini sudah mulai dorman. Ini untuk tunas yang kedua daun sudah mekar full. Ini katak di tunas yang kedua sudah mulai bermunculan, sedangkan tunas yang pertama ini sudah mulai mengalami dorman atau mati. Ini katak kemarin sebagian sudah saya ambil, dan hari ini kelihatannya ada lagi ini yang seperti ini. Ini katak yang kecil. Nah, ini belum. Untuk pemanenan katak itu sebaiknya jangan sampai dipotes atau dipaksa. Nah, seperti ini sudah mulai bertumbangan, tapi belum lepas dari tangganya, belum lepas dari batang. Ini biarkan dulu. Ini keempat-empatnya belum lepas dari batangnya. Tuh, susah banget kan. Kemarin saya ikat dengan tunas yang kedua. Ini tunas yang pertama sudah mati seperti ini. Ini tunas yang kedua. Ini katak sudah jatuh, yang kecil belum. Nah, seperti ini baru kita ambil. Ini cara memanen katak agar ini nanti bisa menjadi bibit katak yang berkualitas. Kalau kita potes atau kita panen secara paksa, kita petik istilahnya, itu nanti bisa-bisa selama kita simpan dia tidak bisa bertahan sampai nanti musim tanam yang akan datang, bisa rusak. Dan kalaupun kita jual, nanti kasihan yang membeli, karena bisa mengakibatkan katak yang kita simpan itu busuk, kemudian ketika musim tanam dia tidak mau tumbuh. Nah, ini udah jatuh. Ini sudah waktunya pembersihan gulma lagi. Rumput-rumput sudah mulai tinggi. Nah, seperti ini. Ini udah jatuh. Ini bisa langsung diambil seperti ini. Kemudian untuk penyimpanannya ketika di rumah itu perlu diangin-anginkan, jangan sampai ditumpuk-tumpuk sehingga mengakibatkan pembusukan. Nah, ini yang sudah roboh seperti ini kita letak di atas gulutan biar nanti kataknya jatuh di atas gulutan, tidak tercecer kemana-mana. Nah, itu pun ada. Mana tadi? Nah, ini lupa enggak bawa wadah tadi. Dan perlu diketahui, ini untuk tanaman porang saya yang sudah mulai dorman, ini saya tanam di akhir bulan 10, dan pada waktu saya tanam itu bibit atau dari umbi kecil dulu, bibitnya sudah tumbuh tunas. Jadi umur dia kalau sampai bulan ini sudah menginjak sekitar 4 bulan. Jadi sobat tani yang masih penasaran dengan tanaman porang ini, tidak perlu khawatir. Kalau tanaman porang itu 1 tahun baru panen, ini enggak. Dalam 4 bulan kita sudah bisa menikmati hasil panen minimal dari hasil panen katak. Kalau kita tanam dari bibit katak, kita sudah kembali modal. Kalau dari kita tanam dari umbi yang kecil, itu pun sudah
hitung-hitung sudah kembali modal, karena harga bibit umbi dengan bibit katak yang seperti ini bila kita bandingkan itu akan lebih mahal yang katak. Itu kelihatannya sebelah bawah pun banyak yang sudah ada yang dorman. Oh, ini ada yang terlinggal. Nah, seperti ini. Ini kemarin sebagian sudah saya ambili. Kita lihat ini. Wah, ini sudah lepas. Tapi ini satu yang kecil ini belum. Ini yang dua sudah lepas. Ini katanya ada 3, ini satu batang. Rata-rata ada 3, 4 itu kalau yang tunas pertama. Oke, kita cek ke bawah. Ini yang tumbuh belakangan katak, dari saya tanam dari katak super itu belum ada yang dorman, satu pun belum ada. Jadi untuk masa dorman lain tempat atau lain benih itu memang lain-lain, tidak bisa serentak, dan memang itulah siklus dari kehidupan tanaman porang sendiri. Dia mati tidak secara serentak, kecuali nanti bila di akhir musim penghujan dia akan dorman secara serentak, karena memang umur sudah tua dan kemudian air ataupun curah hujan sudah berkurang. Dan tidak perlu khawatir kalau ada yang tertinggal 1, 2, misalkan yang kecil tidak bisa terambil atau ada yang terlewat. Tidak usah khawatir, karena katak ini daya tumbuhnya cukup luar biasa, cukup bagus. Kalau tertinggal di lahan, dia nanti ketika musim penghujan yang akan datang, musim tanam yang akan datang, dia akan tumbuh sendiri. Baru setelah itu bisa kita pindahkan atau bisa kita lakukan penjarangan, atau kita tempatkan di tempat yang lebih bagus, misalkan dipindah ke polybag atau dipindah ke gulutan yang lain. Ya, ini cuma sampai di sini yang saya tanam lebih dulu, karena ini sebelah bawah ini semua dari katak super, belum ada yang dorman, masih seperti ini. Batang yang pertama kataknya pun masih agak kecil, itu baru keluar tunas kedua. Ini juga sama, yang sebelah sini semua dari katak super. Ini ke bawah itu cuma pertumbuhan dari katak super, dan juga umbi yang besar yang ada di bawah sana, umbi di atas 3 on. Khusus untuk umbi yang kecil ini sudah mulai dorman, dari sini ke atas itu sudah mulai dorman. Alhamdulillah sudah bisa merasakan hasil panen dari panen katak yang tunas pertama. Ya, semoga video ini bermanfaat buat sobat-sobat tani, dan tetap semangat untuk berbudidaya porang. Insya Allah ke depan prospek masih bagus. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.